Shalom saudara, kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema yang baru. Kita sudah selesai dengan Raja-Raja Yehuda sampai runtuhnya kerajaan Yehuda. Dan raja yang terakhir yang ditawan adalah Sedekia. Dicongkel matanya dan dia ditawan ke Babel. Nah, saat ini kita akan merenungkan nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan Israel dan kerajaan Yehuda pada masanya, pada waktu yang lampau sebelum mereka ditawan. Jadi kita belajar hari ini tentang Nabi Sevanya. Saudara nanti dapat melihat bacaan itu, kisah itu di Sefanya pasal 1. Firman Tuhan datang kepada Nabi Sefanya dalam zaman pemerintahan Raja Yosia bin Amon. Saudara pasti masih ingat siapa Raja Yosia bin Amon ini. Ada 3 seri renungan yang saya berikan. Dan saudara yang belum pernah mendengarkan renungan itu, atau saudara mau mengulang kembali, bisa mendengarkannya di YouTube saya, di Ninyoman Priscilla. Saudara masuk saja ke YouTube itu, dan saudara cari Raja Yosia, bagian pertama atau bagian kedua dan ketiga, ada 3 seri. Oke. Sefanya adalah nabi dari keturunan Kushi, keturunan Gedalia, Amaria, dan Hizkia. Lengkapnya Sefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia. Jauh sebelum Yehuda dan Israel ditundukkan oleh kerajaan Babilonia, Allah sebenarnya terus-menerus memberi peringatan kepada bangsa Israel agar berbalik dan bertobat kepada Allah. Jangan lagi menyembah berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang pernah mendiami tanah Kanaan. Seperti saudara ketahui bahwa bangsa Israel sangat rentan terhadap penyembahan berhala. Tapi sepertinya telinga bangsa ini telah menebal dan mereka tidak mau mendengarkan dan mengindahkan pesan yang disampaikan Tuhan kepada mereka melalui para nabi yang diutus oleh Allah. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari firman Allah yang datang kepada Sefanya pada zaman Raja Yosia bin Amon. Firman ini menyatakan sebagai berikut. Aku Tuhan akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan.
Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat jahat. Jadi dia anggap Tuhan itu bukan apa-apa. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara, pesan ini bukan hanya bagi Israel di masa lampau. Dan pesan ini sudah digenapi di dalam Israel. Namun pesan ini juga untuk kita di masa kini. Sesungguhnya hari Tuhan yang jauh lebih dahsyat daripada pembuangan Israel akan mendatangi seluruh bumi. Dan setiap orang yang tidak mentaati Tuhan akan binasa selama-lamanya. Jika Israel hanya mengalami pembuangan 70 tahun, kita masa kini yang tidak mau mendengarkan pesan Tuhan, tidak mau bertobat juga akan mengalami nasib dibuang bukan selama 7 tahun, tapi selama-lamanya secara kekal di api neraka. Jadi, firman ini akan digenapi lagi pada masa kita, karena hari Tuhan yang sangat dahsyat akan datang dan sudah dekat waktunya. Jadi berkacalah dari pengalaman Israel. Percayalah bahwa setiap firman-Nya pasti digenapi. Amin.